Gila nih, podcast episode ini manajer level ke atas ya, banyak berbicara tentang halo halo halo, selamat datang di Revo You Podcast, tempatnya para alumni catch up, bareng aku Ivi, alumni FSDM Batch 3. Hari ini kita kedatangan tamu yang juga instructor nih, instructor Google Ads. Kita ada Praya, yang dia juga fun fact alumni FSDM Batch 5 dan FSDA Batch 3, banyak ya. Dia setelah lulus Revoyu kerja as digital marketing manager di sebuah perusahaan fintech sampai akhirnya kena layoff pas kemarin Desember 2022. Tapi Praya tetap thriving nih dan dia malah justru membuka opportunity baru di tahun 2023. Selain itu, di episode kali ini Praya juga akan share pengalamannya yang diangkat langsung jadi manajer setelah 3 bulan probation dan juga berbagai insight tentang bisnis dan marketing lainnya. Yuk langsung aja kita sambut Praya. Good morning. Good morning. Ada inside jokes nih. Ini inside jokesnya dari ini. BTW kemarin tuh ada yang request di kita punya gitu kayak undang instructor dong gitu. Waduh. Syela nih langsung aja alumni slash instructor Syela. Ngaca. Oh iya, ya gitu. Ya tapi fun fact itu ya kemarin kita apa section apa lupa kemarin. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bapak ngajar apa waktu Google Ads? Iya, Google Ads ya itu. Yang individual sama itulah, individual iya. sama apa namanya Goal Project pakai pitching deh kan. Iya. Zaman sekarang. Iya, betul. Gimana? Perasaannya ngajar? Ya, lo kok jadi saya ini interview gimana sih? Perasaannya kemarin ya perasaannya enak, kadang-kadang menantang ya. Benar Ada yang sekali. menantang tapi most of them asik lah. Kalau Bapak sendiri Iya. bagaimana nih? Udah berapa lama ngajar sebenarnya? Baru. Masih Baru tuh probation. berapa? Alah, baru. Udah berapa lama? 2 batch lah. 2 batch. 2 batch baru. Nice. Google Ads dua-duanya. Iya. Kan tergantung nasib lah kita ditaruh di mana ya. By order aja By lah. order aja. Tapi dua-duanya tuh kemarin tuh ini anak-anak TL tuh pada ngomong kayak oh enggak, jadi tuh waktu abis content marketing selesai, abis ngajar di weekendnya tuh mereka pada bukber. Oh iya betul. Iya, terus mereka ngajak kan, so oke, tapi hari itu lagi nggak bisa. Benar. Terus mereka jadi sharing, wih kemarin Kak Praya ngajak mereka ngumpul Soalnya ngajak bareng juga hari di Slack. Sabtu. Oh gitu. Cuman ngajaknya H-3 apa Ya. H-4 gitu kayak waduh gimana ya. Aduh. Kurang bisa. Habis kan puasa 30 hari kan. Oh iya. Bukbernya temennya banyak. Oh iya, waduh. Saudaranya banyak, temennya banyak. Tapi itu juga kemarin yang sebelumnya pas minggu itu waktu itu tuh jadi pengen konfirmasi soalnya mereka cerita pas week Google Ads pas mereka pitching itu ketemu bareng. Enggak, pitching dulu, setelah pitching, ayo di mana? Ya pokoknya karena mau pergi jadi gua mau di sini ya, jangan jauh-jauh di sini karena mau pergi gitu. Oh. Ayo, jadi pada datang ada yang dari BSD, ada yang dari daerah Jakarta Utara. Astaga. Ada yang pakai sepeda. Hah, serius? Serius ada yang pakai sepeda. Dari mana? Pokoknya dari Cideng apa dia pakai sepeda ke Kemang. Ya Naik sepeda datang-datang udah basah. Gitu. Dedikasi loh. Berarti mereka pitching di rumah dulu. Pitching di rumah dulu. Terus habis itu selesai. nongki-nongki. Ayo ini ya sampai jam segini ya, sampai maghrib gitu. Udah pada jalan. Ngomongin apa? Maksudnya ngapain aja gitu? Ya mereka ya stres kan orang nugas nih. Coba kita kan pernah ya. Iya, kita pernah. Begadang ya. Kebetulan saya kan nggak pinter nih dulu nih. Jadi begadangnya dari Selasa, Rabu, Kamis tuh udah begadang. Selasa tuh overthinking, Rabu tuh mulai ngerjain tapi belum bisa. Kamis baru mulai beneran ngerjain. Bener lagi ya, valid. Iya, Selasa tuh udah overthinking. Soalnya kok panjang ya? Wih, bikinnya kayak gimana nih? Nanya dong TL. Kak, ini bikinnya kayak gimana? Ya gitu. Waduh, gimana nih ya? Jadi bikinnya pakai deck. Waduh, berarti banyak dong decknya. Ya gitu. Waduh. Ya gitu udah pernah lah jadi ngerasain begadang kan. Selasa overthinking, Rabu begadang tapi belum bisa, Kamis baru bisa. Mantap. Itu Sabtu juga hura-hura. Itu juga Jumat juga kelarnya biasanya udah itu pas injury time kan. Iya, 11.59. Iya. Yang pernah kelas nih tahu nih pennya 11.59. Udah prit gitu kan. Oke. Nah, kita pengen kepo nih di balik mungkin ada yang dengerin yang kenal Bapak Praya nih sebagai instructor, tapi kan nggak instructor doang ya. Berkarir juga di luar itu ya, ada pekerjaan lain juga digital marketing. Nah, tapi pengen kepo dulu dari first jobnya nih pas abis kelar dari
course-coursean ini. Oke. Iya, abis itu soalnya kalau dibaca itu, jadi kalau dibaca di LinkedIn-nya 3 bulan apa namanya di suatu role, terus Gitu. tiba-tiba judulnya manajer, waduh, itu gimana Iya, ceritanya? banyak cobaan lah, Banyak cobaan. banyak cobaannya. Tapi aku tuh nemunya gimana dan kayak sebenarnya paling kepo itu sih, kok tiba-tiba dari probation langsung jadi manajer tuh. Nggak sih, sebenarnya itu kayak karena memang juga manusianya sedikit, timnya belum di-build, standardization-nya juga belum ada, Iya. OKR juga belum jelas, jadi kan harus di-build satu-satu kan. Mm-mm. Gitu. Terus untuk kita yang belajar kan kita biasa dengan proses. Ya. Bener gak? Mm-mm. Simpelnya kalau orang nanya biasanya, apalagi digital marketing, iya kak soalnya ini CPC-nya segini. Mm-mm. Gitu. Ketika kalian udah ngomong sama stakeholder, apakah mereka perlu tahu CPC-nya berapa? Yang mereka perlu tahu seberapa efisien budgetnya. Betul. Jadi communication-nya otomatis kan OKR-nya berubah nih. Karena objektif key result, kita udah gak ngomong lagi berapa CTR-nya. Gitu. Cuman karena nggak ada standar harus dibikin dong. Oh. Sama kayak standarisasi hitung inilah, hitung engagement rate. Gimana cara ngitung engagement rate? Kalau by average relevan atau enggak? Gitu. Kalau kita ngitung engagement rate by dari average-nya dari semua postingan, untuk ngukur satu postingan gak relevan kan? Pasti kan harus hitung dulu nih satu postingan berapa. Kita lihat nih compare bulan ke bulan. Iya. Tuh. Bikinlah standarnya gitu. Oh, jadi waktu itu mendapatkan posisi itu, tugasnya itu? Nggak ada, disuruh aja sih. Lah, ya orang kita juga nggak ambis-ambis amat ya, udahlah belajar dulu. 3 bulan pertama tidur dikit kan tuh gimana ya? Kita belajar apps marketing itu kan beda ya soalnya. Iya sih, iya juga. Oh, jadi handle langsung beda waktu itu? Langsung apps. Langsung apps, oh alah. Gimana caranya SEO generate traffic di apps? Gimana caranya gimana content cara marketing generate traffic di apps? Oke. Kita nggak ngomong website lagi ya, website itu Iya. adalah part of proses dari generate sesuatu di apps kan. Oh, jadi tetap end goal-nya di apps waktu itu. Bener. Oh, Gimana iya. caranya, berarti kita breakdown lagi funnelnya. Jadi agak sedikit berbeda dengan foundation yang diajarkan. Oh gitu. Gitu. Itu gimana rasanya? Maksudnya ketika mengejar berarti ya Kurang tidur sih. Untungnya support dari support dari instructor itu nggak lepas. Instructor Revo itu supportnya nggak lepas setelah kita graduate nih. Apa sih namanya sekarang? Evolution Night ya? Revolution. Aduh, Ya takut itulah salah pokoknya. lagi gue. Cuman setelah kita selesai itu instructor tuh nggak lepas gitu aja sih. Gue masih chat sama Ferdi, ini gimana ya, gini-gini. Oh pakai apps flyer. Oh gue cari tahu nih gimana cara apps flyer. Ini pakai apa gini-gini. Oh pakai Clever Tab. Lo pakai ini ntar tracknya dari sini. Ya udah gue belajar dulu. Akhirnya setelah jam kerja beres gue lanjut belajar gimana cara gue ngerti nih. Kan kita taunya pasang tracking Google Tag Manager kan. Iya, kalau di kelas gitu. Bener, ntar tambah panjang nih urusannya nih. Oke, tracking pakai flyer tuh apa aja yang di measure sekarang, mana aja, eventnya apa aja, screen name-nya apa. Terus buka nih belajar Firebase. Firebase isinya apa sih? Oh ini bisa di-connect nih ke GA. Karena dulu ya namanya juga startup baru kan gak ada yang ngurus kan gitu. IT mereka sibuk untuk build supaya bisa sistemnya bisa karena itu kan transaction based kan. Berarti kan ada sistem yang jalannya panjang nih. Uangnya harus kemana, uang ini harus kemana. Apalagi peraturan OJK bahwa kita tidak boleh nyimpen uang. BTW belum di-share nih perusahaannya apa kenapa tiba-tiba gitu. Ya, nah ini ya industrinya. Oh ya, fintech ceritanya. Ya, waktu itu. Karena akan timbul sebuah pertanyaan. Ngapain lu hire? Jadi gue sempat mempertanyakan ini juga sih ke tim gue. Kalau lo cuma bisa generate traffic, kenapa lu harus di-hire? Oh. Emang harsh banget kan? Iya. Bener gak? Tapi gue ngasih tahu itu ke mereka sebenarnya bukan buat ngejatuhin mental, tapi lu harus prepare lo, one day lu akan ada yang mempertanyakan hal seperti ini. Gitu. Interesting. Soalnya misalnya gini, lu pegang sosmed, engagement rate lu gede. Kalau gue jadi klien lo, gue tanya balik, kalau engagement rate gue gede nih, gue dapat apa ya in return secara value? Ya orang bakal nanya kayak gitu sih. Ya kan, pasti kan ada klien-klien nanya kayak gitu kan. Terus kenapa kalau misalnya engagement rate gue gede, terus kenapa? Gitu, jualan gue belum laku nih. Ya karena gue itu keluarin kan. gue spend buat bayar lu, tapi gue nggak ada revenue yang lu generate. Terus harus gimana? Jadi gue belajar, gue mikir gimana caranya supaya nggak ditusuk dari belakang dengan bahasan seperti ini gitu. Justru gue ngomong ke tim gue kayak gitu. Kita harus prepare nih apa yang bisa lo generate dari sosmed supaya lo nggak ada kata-kata begitu nanti gitu. Gitu. Coba pikirin gimana. Sebenarnya gue ada pikirannya sih sebenarnya.
Cuman kan ngecek ya gitu, Mm-mm. bikin-bikin biar gemes-gemes aja kan. Biar mikir, overthinking gitu kan, ngemil gitu. 2 hari baru gua kasih tahu gitu. Eh, Biar lucu aja. Cuman kan yang namanya bisnis kalau lu cuman iya gua SEO buat generate traffic, gua balikin lagi terus kalau trafficnya banyak lu kaya Iya, iya, iya sih sebenarnya. gitu. Tapi kan Oh, dari traffic itu bisa jadi apa mm-mm, gitu. Nah, lu bisa nggak bantu profit? Sebenarnya kurangnya cuma satu, mm-mm. trackingnya aja. Ya Mm, kan? iya, Sebenarnya kan iya. kalau bikin SEO, konten marketing, lu dulu jadi banyak. Dari sini kemana? Gitu. Nah, part of prosesnya lu Wow. bisa, tapi Mm, outputnya tuh nggak lu track. Kebanyakan mm, orang kayak gitu. iya, Engagement rate terus relate, kenapa? iya, Ya kan? heeh. Kenapa engagement rate? Kalau engagement rate lu bisa 30% terus kenapa? Mm, Gitu. Apa faedahnya? Ya berarti orang engage sama kita ya terus kenapa? mm, Apakah gue benar. bisa bayar gaji lu dengan lu orang semua hura-hura sama gua? Enggak kan? Mm, mm, Apakah jualan gua laku gitu? mm, Karena gua berpikir karena teman-teman gua tuh banyak kan yang benar-benar beda itu 8 9 tahun sama gua. mm, mm, Terus ada yang gua kasih referral, mm, referral jadi batch 8 apa ya. mm, mm. Dia orang sosmed, gua kasih referral terus ya dia tuh bahkan 99. Oh iya. Ya umurnya Mm, muda-muda marketingnya. mm, mm, mm. Gua jadi bapaknya anak-anak aja. Oh, ini maksudnya dari yang Yang kantor lama. kantor lama. Oh gitu. Itu ya Mm, udah jadi mm, bikinnya gimana ya, bikinnya gimana. mm, mm, Nah, habis itu gua ngajarin pelan-pelan, tapi turns out ya seru sih gitu. mm, Karena mm, mereka kebetulan dapatnya yang oke. mm, mm. Oke tuh dalam artian mau diajarin ya. Iya. Kan ada nih ya kalau ini bukan e-commerce ya. Mau ceng-cengin nggak bisa nih. Cuman kan gini ya, maksudnya banyak orang yang datang kerja pulang. Heeh. That's it. Yap. Gitu. Gua nggak masalah, gua nggak pernah ngegangguin orang di luar kerja, di luar jam Jam kerja. kerja. Mm, Tapi kalau orang cuman ya udah gua gini aja, ya udah. mm, mm, Ya gua nggak heran kalau 10 tahun 10 tahun pun lo kan jadi spesialis gitu. Apa bedanya orang 2 tahun sama 10 tahun? mm, mm, Pengalaman dengan jabatan yang sama. mm, mm. Bener nggak? Metrik yang lu ukur juga sama berarti. Iya. Udah berapa tahun yang lu ukur CPC, CTR, engagement rate Mm, mm, masih mm, gitu. Kita kan harusnya mikir lebih jauh dong, bisnisnya apa nih? Bisnis metriknya apa nih? mm. Lu bisa collaborate sama tim mana nih gitu. Yap. Cuman itu kan kayak kayak kepepet aja gitu belajarnya. Aku Jadi tuh itu dalam 3 bulan itu mikirin itu. iya, ya gitu deh. Buset. Gila dalam 3 bulan mikirin itu. Jadi gua setelah beres jam kerja, gua pokoknya jam kerja tuh biasa pagi-pagi udah ngechat Ferdi tuh. Oh Fer, ini gitu. gimana caranya ya gitu. Kayak oh ya, ntar lu pakai ini aja gitu. Ini jangan bercanda udah selesai habis itu gua beresin dulu OKR gua nih, apa yang harus gua kerjain hari Iya. ini gitu. Terus Oh. gua juga di sampingan gua kayak gua hubungin semua teman-teman gue yang punya bisnis. Heeh. Lu mau iklan nggak? Lu mau iklan nggak? Oh gitu. Ya nanti gua kerjain, lu bayar aja iklannya, nggak usah bayar gua. Oh gitu. Biar Ya apa itu? pengalaman. Oh, Kita belajar pakai duit orang portofolio. aja, Iya enggak bener sih? sih. Kita Gimana? Jadi kalau belajar misalnya pakai duit rugi orang. biar itu yang rugi. Nah, maksud gua kita belajar pakai duit orang, kita kasih jasa dan tenaga, semua pemikiran Mm-mm. kita nih sama Mm-mm. orang lain. Mm-mm. Dia nggak perlu bayar, kita bisa belajar. Iya. Ya nggak mungkin lu lulus gitu, nggak mau bayar berapa gitu. Ya lu siapa? Maaf nih mah, Iya sih. tanpa mengurangi rasa hormat ya. Bener-bener. Lu lulus tiba-tiba mau kayak, ya gue dapat berapa? Gue dapat berapa? Biar apa? Mm. Gitu. Kenapa gue harus bayar lu? Kenapa kalau harganya beda 500 sama agensi, kenapa gue nggak bayar agensi aja? Iya Ya juga kan, sih. jadi gue hubungin semua teman-teman gue nih, lu punya apa nih, bisnis apa? Oh ya udah iklan lu buat traffic aja, trafficnya gue telan tuh iklannya. Bodo amat, gue harus belajar nih. Ini kenapa ya gitu. Sampai gue bikin kayak, gue nggak tahu bener atau enggak gitu, tapi kayak gue bikin beberapa teori sendiri lah. Mm. Dari percobaan-percobaan itu. Iya, gue kayak bikin valid, nggak tahu valid apa enggak, tapi kayak gue punya indikator kapan gue harus optimize ini, optimize itu gitu loh. Walaupun gue nggak tahu ya valid apa enggak, jadi ilmunya gue telan sendiri, nggak pernah gue ajarin Ya, orang. tapi itu kayak, menemukan dari ini ya, dari percobaan sendiri kan. iya. Ya tapi emang bidang ini nggak teori sih, emang kayak gitu nggak Ya sih? kan, Dan semua orang punya style masing-masing kan. benar. Yang penting kan output ya. Iya benar-benar. Berapa lo generate conversion, berapa efisien uang yang di spend sama Yes. dapatnya. Karena kan Mm-mm. ketika orang hire lo sebagai freelance, dia kan bayar ya. Iya. Nah, lo kan harus masukin budget harga diri lo ini, harga diri apa namanya? Pricing lo ini Iya. ke dalam hitungan ROAS nggak sih? Hmm. Gitu. Iya. Itu makanya gue selalu membantu menghitung ROAS tuh dari ROAS yang ada, gue kasih juga. Mm-mm. Ini ROAS-nya kalau based on dari performance iklannya dan gini. Tapi Mm-mm. kalau kita hitung keseluruhan nih, Mm-mm. karena gue belum bisa hitung ROI kan. Mm-mm. Kalau ROI itu berarti kan ada aspek-aspek yang tetap ada yang harus dibayar juga tuh untuk hitungan investment kan. Mm-mm. Makanya gue bilang kalau ROAS segini, gue nggak tahu, tapi kalau misalnya hitung sama gue nih, berarti sekarang hitungannya segini, pasti kan beda kan. Karena Iya. kan harga yang
ads sama ini digabung jadi satu gitu. Iya. Jadi gue develop cari cara sendiri lah dari ngegembel itu. Dari Karena gue bayar cash. Oh. Gue gak nyicil kan, abis bayar miskin. Gue cicil 6 bulan. Apa? Yang masuk revoyunya pertama tuh gue cicil 6 bulan. Nah 6 bulan ya udah gitu Pakai kayak. SNPL. Yang itu apa dulu? Itu. Ya SNPL itu. Ya benar. pokoknya gue nyicil 6 bulan lah itu, gue inget cicilannya. DP dulu 5 juta apa 6 juta, habis itu gue cicil kan, kayak selesai cicilan tuh kayak wah lega ya. Bisa shopping. Ya emang harus ada hemat dikit Ya buat kan. gitu. Tapi kan udah yang penting balik modal. Ya, balik kan? Balik, mantap. Pengen kepo deh nih ya, jujur ya. Soalnya banyak banget kan yang udah dipelajarin. Mesti kayak dari tadi tuh ngomong udah kayak, mungkin yang lagi jadi student tau gak, yang sekarang rasain ya kalau orang lagi jadi student terus denger kayak, oh my god, apa itu semua? Mereka kayak langsung panik gitu kan. Kayaknya bagusnya ini kayaknya harusnya dipasang disclaimer kali bawah-bawah sini ya. Apa tuh? Student harap jangan baper atau apa gitu supaya Jangan dia panik, nggak overthinking jangan gitu kan. panik, pelan-pelan gitu. Iya, karena gue nggak yakin kalau misalnya ditambah pun materinya orang tuh jadi bisa nggak malah stres nggak sih? Iya, segitu aja udah capek banget. Iya kan, gue juga dulu kayak, nah itu juga zaman lu pasti lebih parah, slide-nya Iya. masih lebih dikit. Iya. Zaman gue slide-nya juga lebih dikit. Zaman sekarang Facebooknya slide-nya udah mau 100. Sumpah? Pokoknya ada satu, gue pernah inval lah ya. Gue pernah inval instruktur karena COVID. Terus gue on call gitu, bisa nggak? Ya udah yuk, nggak apa-apa. Jadi gue pakai deck dia kan. Oke. Pas gue liat, wow, banyak sekali, hampir 100. gila, luar biasa. Dalam 2 jam, gimana Dalam 2 ngomongnya? Saya materi cuma berapa Ya ya, kan? capek banget. Serba salah kan, maksud gue kalau kita cepetin nggak ngerti. Bukan gue udah nggak peduli KPI ya, cuma maksud gue ketika student itu ngerti, gue kan ngerasain soalnya kalau gue jadi student gue ngerti, gue kan look up banget nih sama dia. Kayak gue ke Ferdi tuh kan ada yang komplain dulu di kelas gue, ngomongnya cepet banget. Cuman gue senang karena dia suka nyontohin. Jadi nanti buat ini, nah ini kan lu bisa gini nih, jadi kita tahu nih gitu. Karena ada contohnya. Nah, gue banyak belajar dari Ferdi dalam segi bukan cuma di marketing juga tapi di ngajar gitu. Cara ngajarnya. Karena kalau terlalu kaku ya, halo semuanya, saya ini, ayo kita belajar gitu. Yang ambis mah aman, pasti ya kan. Cuman yang insecure nih kan biasa kalau ada ambis pasti ada yang tim insecure kan ya. Iya. Aduh bisa nggak ya gitu. Iya masih ada yang gitu. Iya, takutnya kesian ke situ kan. Makanya biasanya gue sih. langsung belajar dari pengalaman itu. Menurut gue ada Revo itu yang paling mahal banget adalah pengalamannya sih. Gitu. Gimana pengalamannya? Yang membantu gue bisa 3 bulan ngebut. Itu semua dari ekosistem Revo kan. Tapi kepo deh, pengen nanya karena itu banyak banget. Ini gak usah student, gue denger barusan aja panik. Maksudnya gila kalau gue yang kayak gitu dalam 3 bulan harus mempelajari itu semua, gimana rasanya? Apa waktu itu kuncinya? Kayak ya berarti memang sangat effort, kurangin waktu. Tidur. Sama kayak assignment kok, kurangin tidur. Emang dari tidur ya? Iya, kurangin aja tidur lu. Tapi enggak kok kepikiran nyari itu dan lain sebagainya, karena itu tadi dibimbing, dibantu instruktur atau apa. Karena itu tadi mindset jauh banget loh ya. Sekarang gue tadinya mau nanya kayak, oh menurut Anda kenapa Anda diangkat menjadi manajer? Itu udah mindset, barusan udah jawaban lah. Tapi kok bisa kepikiran kayak gitu, trigger siapa tahu di sini nih kayak, oh saya ingin seperti Kapraya ya. Janganlah, kamu kaya. Kalau cita-cita tuh yang kaya sekalian gitu kan. Mau jadi kayak siapa gitu, kayak Razi ya, udah ganteng kaya, mantap lah. Jangan kayak gua, gak ada bagusnya. Bagus lah. Belum, masih pakai motor. Oh ya, masih pakai motor ya. Belum sanggup cicil mobil ya. Pola pikirnya tapi luar biasa loh Bapak. Cuman ya kalau itu mah apa ya? Nggak tahu, gue merasa gue nggak yakin kalau dengan gue datengin traffic atau gue datengin install aja itu aja jadi sebuah hal yang penting gitu. Tapi kenapa itu kepikiran gitu loh, triggernya dari mana? Apa ya? Ya kalau lu kerja, karena menurut gue kerja, kalau gue tuh apapun pekerjaannya gue orangnya ngulik ya. Karena gue harus tahu nih dari ujung sampai ujung. Ya. Nah pasti keluar pertanyaannya kayak tadi lagi, balik lagi, kenapa lu harus gue gaji? Gitu. Ya kan berarti gue harus mengamankan hidup gue dong, kenapa gue harus digaji ya? Karena gue bisa ini. One day orang yang bisa seperti gue pasti banyak. Teknis itu pasti diajarin terus gak sih? Wow,
iya iya ya iya kan? iya iya. Dan Google itu semakin banyak page-nya. Hmm. Maksud gua one day orang belajar dari Google udah pinter gitu. Kalau Hmm. sekarang mungkin validasinya nggak ada ya, Ya. gitu. Kalau belajar di Google siapa yang nulis nggak tahu, Hmm. gitu kan. Cuman kan one day dengan banyak kontributor di Google, banyak yang lebih pinter, anak muda juga lama-lama. Ya kita nggak tahu 10 tahun lagi siapa tahu digital marketing masuk SMA, Iya kurikulum juga ya. SMA, Sekarang coding-coding aja ya katanya kan? udah yang udah mulai. Nah, Heeh. kita mau jadi apa? Maaf nih, Iya sih ya. gitu. Lo mau lulusan bootcamp warna apa juga nggak ada gunanya kalau Hmm. mindset lu ya cuman ya udah yang penting kerja. Hmm. Ya udah gini aja, lu terjebak dengan proses, Hmm. gitu. Kita harus tahu hasil. Nah, apa yang bisa kita kontribusikan untuk hasilnya walaupun kita nggak punya direct. Hmm. Contoh dalam B2B sales, Hmm. pasti kita ya marketing nggak akan kasih revenue, Hmm. dia cuma ngasih leads, Iya. ya kan? Heeh. Nah, itu kan sebuah kontribusi kan, Oh iya. gitu. Di situ juga bisa sebuah validasi kalau leads lo nih bagus nih kualitasnya. Hmm. Dari mana percentage closingnya, Hmm. gitu. Oh berarti gua harus cari yang seperti kemarin ya, gitu. Jadi maksud gua kan kita walaupun nggak sampai ujung tapi kita mikir apa yang bisa kita support sampai ujung. Iya iya iya. Jadi kerja di company apapun, bisnis seperti apapun, menurut gue tuh nggak masalah. Yang jadi masalah mindset lu udah nyampe mana. Hmm. Gue nggak tahu ya, tapi kalau menurut gue waktu gue labs tuh termasuk hoki. Hmm. Karena gue kebagian sama Kia dan Kia itu kayak bebasin gue terserah. Hmm. Nah terus ini gimana? Di challenge balik baru gue nyari kan tuh, wow gimana ya gitu. Kia tuh lebih muda daripada gue tapi bisa jadi orang yang ngajarin gue. Di awal tuh gue banyak banget belajar dari Kia, Zen, Billy. Ah iya Tuh. iya iya mereka. Menurut gue itu Keren banget. kontribusinya banyak buat gue di awal belajar gitu. Iya. Sampai gue akhirnya oh ternyata bisa begini. Iya. Oh gue tahu gimana cara tracking mobile apps, gimana collecting data, makanya gue memutuskan masuk FSDA. Karena waktu gue Nah, masukin FSDA gue udah bikin dashboard sebenarnya. iya itu kenapa Pakai tuh? RDBMS di kantor gue udah bikin. Oh, enggak, tapi itu juga ada jadi dari kepo. Kenapa masuk FSDA lagi Karena di gini, tengah-tengah? kalau gue masuk pertama, kalau gue selalu bilang ke referral yang beli Yang yang masuk beli. lewat gue nih ya, Ah, ah. ke referral gue masih bilang kayak kalau buat gue pribadi paling mungkin di awal lo ambil FSDM dulu lah, gitu. Karena lo perlu ilmu marketingnya lah sebenarnya intinya, bukan ilmu operating Google Ads. Karena operating Google Ads tuh nanti lo bisa sendiri, lo tinggal Iya. ngulik kan sebenarnya. Iya. Mm-mm. Tapi logiknya Mm-mm. itu yang lo harus tahu kan, gitu. Iya. Ah. Yang paling penting kan logiknya nih, Dasarnya, iya kenapa gitu. konsepnya. Ya kan nggak mungkin semua bisnis lo kasih Google Ads kan. Mm-mm. Lelah juga gak sih kayak ini nggak Iya. relate tuh kasih Google Ads ya nggak juga Iya, gitu. iya, ah. Jadi kalau saran gue ya pasti gue bilang masuk dulu aja FSDM, karena kalau kecuali lu emang orangnya satu lu nih udah backgroundnya apa namanya kalau orangnya emang lu pendiam banget, gue bilang sama dia kalau DA tuh enak loh karena sampai level apapun lu nggak akan jadi decision maker. Gitu. That's true, interesting. Yeah, you gave the data ya. Benar, lu kasih insight recommendation. Iya, benar. Kalau stakeholder nggak mau ya udah. Iya. Mau setinggi apapun jabatan lu, bener gak? Ya seorang data analis setinggi apapun jabatannya, dia itu ngasih insight recommendation, bukan decision maker. Iya sih, benar. Jadi buat kalau temen gue emang yang modelnya adalah orang yang pendiam, terus dia punya pertimbangan dua hal yang bagus, mau beli barang apa, dan dia nggak mau mutusin gitu, lebih dengerin orang mutusin aja. Sebenarnya itu menurut gua kan ya kalau di marketing ketika lo jadi stakeholder marketing lo kan harus decision making ya dengan semua resiko yang ada ya. Banyak. Kita gini ya gagal boncos benar. Gitu. Cuman kalau di data analis kan itu supportive role. Kalau main Dota tuh dia cuman kayak Crystal Maiden doang tuh. Cuman support aja kan. Duh, mohon maaf saya nggak main nih jadi ya tapi iya. Jadi dia support doang gitu. Nah gue kenapa merasa butuh karena sudah pakai, karena di dalam marketing ketika gue mau ke step yang lebih tinggi, gue nggak bisa kayak gini doang nih, harus bisa gue olah datanya. Itu yang memutuskan gue masuk situ. Oh wow, oke. Nah pengen ngebahas dikit yang mungkin kuat relevan ya sama beberapa orang dan kebetulan dialami juga nih sama Bapak waktu 2022 Desember ya kalau nggak salah. Iya betul sekali. Iya gitu, kita sebut musibah. musibah besar, badai gitu. Badai itu. Nah pengen tahu aja kalau misalkan mau di share ya, kayak waktu itu kejadiannya gimana ya? Kejadiannya gimana? Iya waktu itu awalnya saya coba-coba.
Bakso iya. borak ya. Aduh. Ya tapi aku tuh kayak apa namanya kejadiannya gimana, misalnya prosesnya ketika itu terjadi dan juga terus apa yang dirasakan ketika pas itu juga, Pak? Ini gua gimana ya? Ya pas dengar kita kayaknya mau ada layoff tuh gua ditelepon. Oh. Gua ditelepon Mm-mm. sama direct supervisor gua, CMO. Kan Mm-mm. gua direct reportnya CMO kan. Mm. Terus apa ya? Dia telepon tapi lu ini ya. Ini Ah. ya eh ntar lu gini-gini. Kita mau ada ini nih. Gue insecure dong kayak. Bukan gue insecure sebenarnya sih, gue kalau dengar kayak desas-desus layoff tuh satu yang gue pikirin, Mm-mm. ini tim gue gimana nasibnya. Karena Ya udah punya kan? anak-anak ya. Ya kan? Ini gimana nih? Gitu. Maksud Mm-mm. gue kayak kan jadi personal. Personal tuh dalam artian apa namanya, kita dengar desas-desus layoff terus kayak town hall lah gitu lah kan. Mm-mm. Itu yang gue pikirin adalah gimana ya? Ini anak-anak gimana? Gue tahu ini Mm. si ini punya tanggungan ini. Si Iya ini ya. punya tanggungan ini Heeh. gitu. Berhubung gue belum nikah, orang apa nyokap gue udah nggak ada gitu, ada saudara keluarga masih ada, tapi gue nggak punya tanggungan berat kan gitu. Mm. Ketika gue mau nyenengin keluarga gue ya bisa, tapi bukan sebuah hal yang harus. Beda kan kalau lu Mm-mm. udah nikah punya anak, si Iya. ini baru keluar anak, baru melahirkan Menikah. gitu kan. Maksud gue kan gue tahu ya biaya melahirkan, after melahirkan, Mm. anaknya kalau ke rumah sakit, kepikiran itu sih pertama. Sampai Mm. akhirnya kayak udah dipanggil meeting sama RD. Oh ya gue Mm. karena kalau buat gue pribadi gue nggak ada masalah sih Mm. gitu. Oh ya udah gitu. Lebih mikirin ke Gue iya itu tim. karena menurut gue kalau selama ini di luar itu, gue di luar kantor gue banyak Mm. sampingan kan. Oh memang dari dulu banyak Nah, sampingan. gue banyak sampingan, jadi gue nggak takut kayak oh kehilangan kerja bukan berarti gue berhenti makan gitu. Mm-mm. Gitu karena kalaupun orang bilang gue kerja full time sama gue nggak boleh ngambil freelance, nggak bisa, lo bayar gue tuh jam 9 sampai jam 5, Iya itu ya dia kan, ya. nggak ada lo ganggu gue Iya. gitu. Cuman itu kan gue kan kerja tuh freelance sebenarnya bukan sebatas uang sih, tapi gue suka Mm-mm. gitu. Mm-mm. Menurut gue ketika gue di kantor lu punya bawahan kalau masih pegang dashboard bangetan sih. Mm. Gue harus mikirin yang lain kan, ngapain gue Iya. pegang dashboard. Iya. Tapi gue masih suka main gitu, maksud gue Oh, kayak heeh. dashboard Google Ads, dashboard Facebook itu kayak ini loh apa, hiburan gitu loh, ada apa hari ini gitu, wih kenapa nih turun gitu, itu Mm-mm. jadi part of hiburan. Mm-mm. Dan gue udah mulai kehilangan gitu. Ketika itu terjadi gue kayak oke, gue masih bisa makan, gue ada hitung duit, kayak pesangon gue hitung dapat berapa pesangon segini, udah gue hitung, udah clear Desember tuh. Mm-mm. Di satu sisi itu ya udah gitu, cuman gue berpikir di situ kayak gue bukan orang yang paling terdampak, Pas itu. masih banyak yang lebih parah gitu. Mm-mm. Maksud gue Iya. dia berkeluarga, dia apa gitu, Mm-mm. kayak duar gitu kan, Mm-mm. ya nggak lucu ya Iya iya. gitu. Jadi Mm-mm. kayak gue mikirin ke mereka. Mm-mm. Akhirnya gue sama PM kantor gitu Mm-mm. kan, karena biasa kerja bareng kan. Kalau di kantor dulu gak ada product marketing, jadi gue yang ngerjain, Oh gue sama iya. CMO-nya. Terus gue akhirnya ngajakin, oke ini banyak yang kita coba bikin agensi buat napas. Napas. Oh. Berapa sih bikin PT sekarang? Oh, sejak zaman Jokowi bikin PT murah ya. Kayak oke. Nggak, di kepala gua orang punya PT tuh harus orang kaya gitu kan. Kayak Mm-mm. oh punya PT berarti mobil Mercy nih, nggak bisa Avanza gitu kan, nggak bisa naik Mm. motor gitu. Ternyata zaman sekarang bikin PT bisa naik motor. Oh bisa lah ya. Bisa. Oh Mm. gini caranya ya. Oh berapa? Oh UMKM tuh gini ya. Akhirnya gua belajar tuh. Oh oke, bikin PT. Ya udah, gua belajar gila aja. Oke, bikin PT, bikin website, daftarin PT-nya, habis itu ceng-cengan bahasanya gitu. Kayak gua kan kerja always pakai, kalau nggak Slack Discord ya, tapi karena Ya. miskin kan Discord pasti ya. Yang Slack mahal, gratis, Slack ya. mahal. Cuman kalau klien pakai Slack ayo gitu. Cuman kalau misalnya kalau buat tim gua sendiri, gua biasanya Discord. Mm. Discord itu kan sampai bercanda-bercandaan di Discord namanya ganti Prayasa Jangnim gitu kan, kayak drakor gitu kan. Karena maksud gua kayak kalau kita nonton drakor kayak oh gila mau jadi direktur nih harus gitu kan. Kayak kata gua enggak, sekarang daftarin aja PT lu jadi direktur. Gampang. Jadi udah gitu. Bikin terus ya itu kita masih punya klien perorangan sebenarnya.
Gue masih punya klien, sini punya klien, kita nggak usah pindahin, biarin aja. Tapi mereka tahu kalau ada yang nyari lagi ini, kalau mau services lengkap ini. Nah, gue tuh Di agency itu. bertiga. Iya, gue tuh bertiga dari tim IT kantor lama, product manager kantor lama, sama gue. Nah, karena kita tiga-tiganya nih sering kerja bareng nih. Karena gue juga di situ karena gue biasa untuk disiplin masalah remote working. Jadi itu kan attach banget. Jadi begitu ngajakin bikin agency, cepet lah. Yo patungan jadi. Gitu. Sekarang Jadi. semuanya instan. Wes, berarti sekarang Bapak adalah Iya. pemilik agensi. Enggak, kacung lah. Gimana? Kacung. Mau disebut nggak namanya? Ketinggian itu ntar itu. Ya kalau butuh ya website, aplikasi bikin ya bisa ya. Iya. Iklan ya. Gak apa-apa, sebut di sini Iya, sekalian. iya. Apa Kita, namanya? cuman website-nya gue bikin website orang, website gue tapi belum lengkap, belum jadi. Ya. Ada, tapi kayak kontennya belum jadi semua. Jadi gak apa-apa, nyicil pelan-pelan. Iya, nggak kepegang ternyata ya. Karyawannya 3, tiga-tiganya direksi. Kita nggak punya karyawan. Gitu, jadi namanya Ghost Digital, website-nya ada ghostdigital.id. Tadi gue mau pakai baju cuman malu. Gak apa-apa loh padahal. Nggak sempit. Loh. Oh, ya udah berarti alasannya berbeda. Beda Ya? nih, sempit. Bikinnya kemarin sebelum segini. Ini kan masa pertumbuhan ya. Jadi agak sempit gitu. Aduh. Tapi selain Ghost Digital kalau nggak salah apa namanya? Sekarang ya setelah lagi gak full time ya sekarang berarti ya. Ya, belum lah. Itu belum. Lagi OTW. Lagi rekrutmen karena kan yang agency udah bisa ditinggal, udah ada operationnya sekarang. Oh, wow. Cuman ya datang kayak ya kita bisa ini, oh bisa kalau kayak gini bisa udah beres. Lempar udah ada yang ngerjain. Mantap. Ya udah jadi kacung lagi, udah selesai jadi kacung, kita mau ngelamar kerja lagi lah biar kayak orang-orang. Tapi selain itu masih ada pegangan lagi nggak sih waktu itu sempat cerita? Masih sebenarnya gini sih, ada teman minta tolong karena dia base-nya IT di kantor lama, akhirnya dia bikin sebuah startup AI based chatbot. Wow. Ini keren sebenarnya sih. Gua suka sama konsepnya sih. Kan lagi rame-rame nih ChatGPT kan. Yep. Ya kan, jadi jadi panutan orang-orang kan. Ya. Nah, ini dia juga bikin semacam kayak dia bikin AI tapi buat balesin chat. Gitu. Jadi kalau lu buka perusahaan yang SaaS atau apa di website tuh kanan bawah biasa ada chat us kan. Oh iya. Nah, lu klik ini biasanya kan ada conditional kan. Lu mau nanya tentang apa nih? Kalau bank biasanya kan nanya tentang debit, yang ini tentang credit card, yang ini tentang promo, ini tentang apa kan? Itu kan conditional base kan. Ya, terus pilih. If A, maka yang keluar apa nih? Ya, bercabang gitu kan. Bener. Nah, kalau ini tuh enggak, ini AI. Gimana? Jadi bisa diajak ngobrol gitu. Mas mau tanya buka jam berapa? Halo, ini nih bukanya jam sekian. Itu bisa dibalas. Bisa berbentuk chat tanpa harus conditional. My God, keren banget. Gitu. Cuman dia ada fast learning kan, karena AI kan belajar sama kayak ChatGPT kan, dia belajar dulu dari orang-orang, apa yang biasa dicari itu yang ditaruh jawabannya. Nah, ini belajar dari data internal. Gitu. Nice. Bapak jadi apa di situ berarti? Digital marketing. OB. Berarti banyak jadinya role banyak. OB. Ya kantornya banyak jadi OB semua. Kalau bikin teh jago lah. Jadi ya kalau di situ kan dia emang orangnya teknis banget. Dia tuh bekas head of IT engineering. banget ya? Iya, head of engineering kantor lama. Ngobrol, gue punya bisnis nih Pak, datang dari Surabaya, kucuk. Kita ketemu di Tebet, Ya nih bikin gini. Wih, keren nih. Terus gue bilang, berarti mungkin bisnisnya lo mungkin geser sini. Oh ya udah, ntar bantuin aja. Jadi gue bantu-bantulah. Kayak Bantu-bantu apa OB? Marketing, OB. Kopi. Bantu memarketingkan produk itu tadi. Jadi kayak bikin go to market strateginya ntar gimana. Terus kayak misalnya oke, nanti kita timeline mau ngapain aja nih, apa yang harus dikejar duluan. Ini kan nanti mau gimana. Terus dari bisnis pricing, gue sampai ngurusin pricing. Oh wow. Ini berapa nih habisnya nih modalnya, gue lihat dulu pricingnya. Oh nih ini berarti kayak pricing ntar kayak gimana gitu. Dari mulai pricing habis itu gue bisa nih berarti mapping kan perusahaan seperti apa yang perlu pakai. Benefitnya apa buat mereka, yang paling parah tuh benefitnya apa buat mereka. Kadang-kadang ngapain gue sewa kalau gini gitu, cuman jahat sebenarnya. Benefitnya jahat. Karena one day setelah 1 tahun pemakaian, satu CS bisa handle 1000 conversation sehari. Karena CS-nya cuman mantau botnya. Sebenarnya itu. Ya. Kalau ada apa-apa baru. Jadi kalau bot tidak bisa menjawab, CS yang jawab ntar. Gitu. Iya. Tapi jawaban dari CS dipakai belajar. Gila ya. Jadi ke depan tuh ya teknologi nih. Nah, jadi CS tuh bisa shifting untuk jadi sales. Gitu. Maksud gua jadi instead of OPEC gede CS, ini kan lu banyak nih, suruh aja di sales gitu. Jadi mereka juga punya challenging dengan sales. Sales itu kan banyak metriknya ya. Enggak cuman
ini closing enggak lah. Mhm. Sebelum closing kan journey-nya panjang nih, ada cold, Mhm. ada warm juga kan, dia ada Yap. funnel-nya juga, ada Mhm. pipeline-nya juga gitu. Mungkin bisa ke situ, cuman kita Mmm. lagi bikin. Hopefully ready sih 2 bulan lagi ya. Nah, gue bikin Gila itunya gila. kayak SEO apa segala macam, gue ada ini go to market strateginya, Mhm. terus kayak site map-nya. Mhm. Kita mau gimana dorongnya B2B itu kan cenderung dengan SEO kan, berarti Iya. gimana caranya? Oke, keyword based site map berarti. Heeh heeh. Site mapnya harus keyword based Iya iya. gitu, kayak pada umumnya kayak B2B luar negeri lah. Makanya gue Oke bikin kayak oke. gitu. Nah, kalau Gila. yang Zetabot ini namanya Zetabot tapi belum, masih halaman pertama udah ketulis, halaman Mhm. selanjutnya belum. OTW OTW. Coming soon lah, coming Coming soon. soon coming soon. Coming soon. Gila mantap. Pak jadi kepo deh. Kedepannya tuh sebenarnya goalnya apa sih? Soalnya kok semuanya ngerti ya maksudnya digital Mau marketing. enggak Mungkin lah. mungkin selain kedepannya juga ya. Soalnya aku tuh ada kepo. Soalnya kalau dilihat nih ya, thanks to LinkedIn by the way. Kalau misalnya LinkedIn, Bapak tuh backgroundnya soalnya sangat variatif kan. Ih, Bapak pernah jangan 10 ditanya. tahun menjadi musisi, menjadi bassist. Tadi katanya backing vokal juga Ya, ya. Udah biasa nih pakai sekalian, begini-beginian. sekalian. Sekalian. Terus juga kalau nggak salah kuliah tuh computer science ya, emang ya? Iya, itu Iya, kan computer ya science. sebenarnya itu kan ini ya, kalau ditanya masa lalu yang penting napas. Nggak ada yang masuk ini, orang tuh nggak pasti pengennya lahir jadi cucu presiden lah. Ya, saya juga mau. Melek mata juga udah nggak perlu mikirin sekolah gimana gitu. Bener gak Heeh, sih? heeh. Gitu. Dan kalau lihat sendiri gue sekolahnya telat. Telat dan dalam artian Mhm. gap antara SMA sama kuliah tuh jauh kan. Oh, mhm. Gitu. Jadi gue kadang-kadang bisa ngaku lebih muda lah. Ya lahiran 98. Tapi sebelum saya nge-scroll saya kira begitu. Ya kan, lahiran 98 nih mukanya aja Heeh. boros gitu. Padahal mah ya itu ada gap 8 tahun lah. Mhm. Itu ada gap 8 tahun belum bisa kuliah. Mmm, Sampai akhirnya punya ada sponsor, ada mhm. dana juga, bisa ngidupin sehari-harinya. Kan kuliah mahal ongkosnya ya. Ya Ya, nggak sih? Berangkat mhm. apa segala macam, kalau perlu ngeprint, kalau perlu apa. Mhm. Nah, itu akhirnya ada gue baru selesai 2020. 2020. Ya, Oh, udah 2 tahun, 3 tahun lalu ya berarti ya? 3 tahun makanya lalu. harusnya 2019 akhir. Mmm. Ceritanya kan pinter ceritanya. Enggak sih. Karena udah ketuaan aja gitu. Harusnya 2019 akhir. Sebenarnya dari SKS sudah ketutup tuh untuk 3,5 tahun. Mhm. Cuman waktu itu ibu sakit. Oh, Jadi mhm. sebagai anak yang berbakti, rocker sayang mama kan, jadi ya bolak-balik rumah sakit. Oh Cuman habis itu gitu. lulus selesai udah. Jadi itu sebenarnya Mhm. kalau ditanya apa ya, penting nggak kuliah tuh penting untuk gimana cara mempelajari punya tanggung jawab sih. Mmm, Kita kan kalau SMA di gurunya yang nagih ya, mhm. ayo tugasnya mana. Mhm. Kalau kuliah kan kayak gurunya bodo amat gitu kalau lu nggak nagih. Karena gue lihat beberapa orang yang gagal bukan karena dia bodoh sebenarnya, Kenapa? nggak dikerjain. Iya sih, tapi iya sih. Iya, kuliahnya Kondisinya sampai ngalahin. kantin ya kan. Mhm. Ya nanti bingung entar, kenapa gua nggak lulus ya, gimana ya Mhm. bos ya, tanpa mengurangi rasa hormat coba masuk gitu, paling nggak absen Mhm. gitu Iya. kan, tugas dikerjain. Mhm mhm. Jadi kalau tanya background ya, kenapa backgroundnya banyak, sebenarnya gua bertahan hidup lah gitu. Gua Itu semua. belum bisa jadi privilege yang ya udah ayo mau kuliah di mana gitu, nggak bisa tuh Mhm. kata-kata ayo mau kuliah di mana, nggak bisa, karena mau kuliah di sini bayarnya berapa gitu. Udah ke situ larinya tuh. Bayarnya berapa? Oh. Makanya gue dulu anak band tentu, karena gue dari uang itu gue les musik Mhm. di Romangun. Kalau nggak ada sekolah musik namanya Chicks Musik. Ah. Gue punya ada gurunya gitu kan. Mhm. Gue masih keep kontak sampai sekarang. Wow. Mhm. Gue belajar musik itu buat ngajar. Nah, gue cari duit itu Oh. door to door. Oh dulu gitu. Iya, door to door. Heeh. Rumah di Bekasi, ngajar di Cinere, nggak apa-apa, Mhm. yang penting ini banyak, yang penting buat ngajar ke sini, ngajar ke sana. Gue door to door gitu. Jadi Mhm. sebelum gue pakai, waktu gue masih pakai Nokia nih, Mhm. gue udah hafal Jakarta karena itu. Waduh. Jadi gue nggak perlu Google Maps sekarang. Di mana? Di sini. Gue liat mapnya dari jauh. Oke, berangkat gitu. Gue cuma tahu, yang penting gue tahu ini jalan apa, di mana. Oh, di sini. Gue Heeh. tahu jalan ini karena dulu gue nganter. Terus sampingan dulu keluarga gue Oalah. punya jualan kue-kue gitu kan. Heeh. Nah, sebelum ada gosen itu, Iya. gue kayak ada website gak jelas gitulah, Mhm. terus blog gitu kan, jualan jadi kurir, Oh gitu. kue, kurir ASI pakai coolback. Ya, oh ya Nah, dengan ampun, motor heeh. andalan gue tuh kan Revo tuh ya kan, paling murah tuh dulu, Mhm. 9 juta. Sekarang gak dapat motor 9 juta. Nggak dapet ya? Nggak ada, motor sekarang Mhm. 20 juta. Dulu tuh beli motor kayak beli Revo 9 juta gitu. Wah, murah ya Mhm. gitu. Mhm. Gue nganter susu, gue nganter ASI dari kantor ke Mhm. rumahnya. Terus nganter kue, Mhm. keluarga Ya gue bisnis kue-kue gitu ampun. kan, kayak Mhm. Red Velvet, kayak terus Mhm. apa namanya. Nah, gue nganter di situ istilahnya
kalau dulu ditanya background-nya banyak ya itu kayak apa ya? Bertahan hidup aja gitu. Tahan hidup. Gitu. Jadi kalau tanya goalsnya ntar mau jadi apa? Gue nggak mau miskin intinya. Cukup ya gitu. Heeh. Zaman gue cuma ngeliatin orang duduk di Starbucks, gue harus Indo Cafe gitu kan. Ya, sekarang gue harus ke Starbucks gitu. Asik. Udah tercapai. Tercapai. Udah bisa WFC kan. Udah Ayo bisa gas WFC-WFC-an. gitu. Dulu tuh gue nggak ke mall. Adek gue yang jajarin gue kalau ke mall. Oh. Dia kerja di Heavenly Blast dulu. Jadi kalau gue ke mall ya kalau dibayarin. Oh, ya ampun. Lu nggak bisa. Nah itu udah makanya gue kayak, lu kenapa kok mau kerja repot-repot, kok lu maunya gini. Iya. Lu miskin dulu lah, nanti kalau udah miskin lu udah tahu kenapa lu mau belajar gitu. Karena itu yang gak enak. Iya. Beli servis motor nih. Kan servis motor sebenarnya gini, nggak lu servis, ini penyakitnya numpuk ya. Lu servis, duit kita ngurang kan gitu Iya ya. sih bener. Cuman gue tuh dulu kayak, Galau. aduh gimana ya gitu. Nah itu gue ngerasain kayak, makanya gue sekarang apa servis urusan elektronik apa segala macam tuh gue harus yang rajin-rajin servis lah kalau kendaraan gitu. Karena gue tahu dulu gue nabung sekali servis 2 juta turun mesin. Sama inilah gitu kan. Mana 2 juta waktu itu gue masih nggak sanggup gitu. Susah banget tuh 2 juta minjem. Pas dulu itu. Iya, motivasinya apa sekarang kayak gini? Gue nggak mau miskin udah lelah. Tapi itu salah satu dorongan akhirnya nyoba abis Iya. lulus nyoba digital terus ikut Iya. sekolah-sekolahan lagi ini dan Itu gue gambling kan, nyokap gue baru meninggal, gue udah gitu nggak ada warisannya gitu kan, jadi kayak ini gue ngapain ya sekarang ya, gue harus apa ya, gue kerja di vape store nih, gue ngerti flow vape tuh dari belanja ke Amerika ke China, gue meeting sama orang Amerika sama orang China untuk masukin barang, tapi vape ini menurut gue kayak kalau gue bukan bosnya susah, gitu loh, maksudnya gue ikut orang nih, berapa sih gajinya paling gitu kan, paling dari bonus sales, dari bonus apa gitu, iya sih, sedangkan gue kenal orang yang gajinya nolnya banyak nih. Kan ada dong cita-cita gitu, lihat oh iya temen gue punya gaji nolnya banyak bener gitu, sekali gajian beli Avanza gitu. Gue kepikir kok bisa ya gitu. Dulu kan kepikiran nggak mungkin lah, orang kerja nggak mungkin kaya gitu, ya cukup nggak bakal. Ternyata enggak, kerja tuh sebenarnya seberapapun pasti ada. Suka nggak suka tuh pasti ada yang mau bayar lu mahal kalau emang lu jago, kalau emang lu punya prestasi, kalau emang pemikiran lu bagus gitu. Makanya motivasi gue belajar, mau ngurangin tidur ngapain ya, gue nggak mau bikin lagi udah, gitu. nggak mau, gue mau nge-mall. Nggak mau Ngapain di mall ya. iya aduh, walaupun awal-awal gue kayak oke, mana yang promo, punya kredit card banyak cara yang promo gitu. Cuman lama-lama akhirnya gue ngerti, oke, ada saatnya kita memanjangkan diri kita sendiri gitu dengan hal yang masih masuk akal, yang penting kita bisa cari gantinya gitu. Yap, betul. Gila nih, podcast episode ini manajer level ke atas ya, banyak berbicara tentang banyak berbicara tentang konsep, tentang ini, tapi thank you banget loh, banyak udah sharing ya cerita dan motivasi juga di baliknya. Iya dong, yang penting kan motivasi sama usaha. Betul. Jos. Dan ini terakhir sebelum kita tutup tuh ya, biasanya kita kasih beberapa pertanyaan yang kita tanya ke semua speaker, ala rapid fire gitu, jadi dijawabnya emang modelnya yang singkat gitu. Oke. Iya, tapi santai, tidak ada bukan ujian, tidak ada benar salah. Iya. Ini kayak main-main di variety show Korea gitu ya. Iya. Ya gitu dah. Ya tampang boleh serem, tapi kan tontonan boleh dong. Boleh ya. sekali. Part of wibu, part of doyan nonton variety show Korea gitu kan, jangan khawatir. Harus kan. Oke. Gas. Yo gas. Pertanyaan pertama adalah, apa yang ketika sudah bangun, apa morning routine Bapak? Rokok. Oke. First answer di sini. Iya nggak ada ya. Iya belum ada. Jangan ditiru ya guys. Ini bukan sebuah pendidikan yang baik, cuman itu tapi jawaban yang jujur. Pak jujur ya. Oke. Pertanyaan nomor 2 adalah, biasa kalau jenuh atau bosan atau nggak bisa fokus ngapain? Ada 2 nih. Main game sama tidur. Ya. Tidur. Dari kemarin gak ada yang jawab tidur ya, padahal tidur adalah solusi yang baik. Benar. Asal jangan kelamaan. Iya. Kalau kelamaan lo pagi. Oke deh, yaudah kalau gitu yang terakhir nih, kalau misalkan ada film, buku, podcast, video, apapun lah, pokoknya bapak suka banget nih, terus kayaknya orang lain bisa menikmati juga nih buat dia, bebas sih tentang apa aja, mau rekomen apa? Musiman sih, bingung. Ya, yang lagi sekarang deh. Yang sekarang nih, itu ada YouTube namanya Cabi Emu. Apa tuh? Tentang biological, tentang medicine gitu. Keren banget.
Lagi seru aja kayak oh ternyata senyawa ini sama senyawa ini yang bikin oh ini livernya shutdown kena ini gitu. Oke. Jadi kalau mau tidur nonton gitu dulu. Iya 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 gitu. Sampai Terus ngantuk. belum tidur nontonnya? Iya sebelum tidur sampai ngantuk gitu. Biar Oh, iya ngantuk. iya iya. Enggak juga sih kadang-kadang. Kadang-kadang keseruan. Oh gitu ya. Oh ternyata makan ini begini ya. Gitu. Biasa, namanya juga Oke. usaha kan. Ya. Ya udah deh, ya udah. Penasaran. Gak apa-apa diterima kok jawabannya. Biar nggak ke dokter. Iya. Aduh, oke sip. Ya wes kalau gitu. Dah itu aja sih. Makasih Dah, banyak ya oke. Bapak buat sharing-sharing dan jawabannya Jangan ditiru sama ya yang guys, terakhir. morning rutinnya. Ya udah nih buat yang abis ini ngedengerin terus yang kayak aduh saya mau ngobrol-ngobrol atau saya mau connect atau saya siapa tahu dia mau konsultasi gitu dengan Bapak Maya. Wih, Bisa kemana Instagram kayak atau dokter LinkedIn? ya bisa Iya, konsultasi ya. konsultasi. Ya langsung di LinkedIn bisa cek Praya Mudia connect boleh. Cuman tolong kalau jualan ya kasih tahu langsung kalau jualan produknya apa gitu. Ya kalau di LinkedIn kan saya takutnya seperti itu ya. Udah halo 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 halo, ternyata dia jualan gitu. Maksud gua dari depan aja gitu. Jadi gua oke gua butuh, oke gua nggak butuh gitu. Selain jualan, konsultasi, ngobrol, bercanda, let's go. Gitu. Mantap. Biasa LinkedIn/Praya Mudia. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Di situ Apalagi aja? ya, Instagram jarang dipakai sih. Oh ya udah, LinkedIn berarti ya. Ya ini Instagram cuma buat yang bukan yang lucu-lucu, ngepost terakhir udah lama. Cuma Baiklah. nyari info terkini kan. Iya sih. Paling itu sih. Udah terus kalau butuh website, butuh jasa, performance, memang saya tidak murah tapi bisa coba digital.id. Ya, disclaimer ya, maksudnya ya. sebelum ada nego cabe kan. Iya. Cuman saya memprovide semuanya based on growth metric. Mantap, luar biasa. Jadi kita nggak berbicara dengan CPC lagi, kita berbicara dengan apa yang Anda bahas tentang bisnis Anda. Betul. Dan dari tadi dibahas. Itulah kenapa gua bikin Ghost Digital, gua mau punya growth metric, Mantap. bukan proses lagi. Luar biasa. Sip kalau begitu. Terima kasih Terima banyak kasih. sudah menyempatkan hadir dan berbagi-bagi. Makasih. Iya, terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan. Kalau misalkan kalian menemukan ini bermanfaat, ambil 10 detik, pasti loh. Ambil 10 detik Kayaknya enggak. untuk share ini ke orang-orang yang menurut kamu bakal suka juga. Kalau kamu suka jangan lupa like dan rate di Spotify supaya algoritmanya mendukung podcast kita gitu. Yo. Yaudah. Aku Ivi. Saya Praya. Iya. Pamit dulu undur diri. Dah. Dah.